Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini tanggal 5 Oktober sesuai dengan koran online. Tanggal 5 Oktober. Saya Irham Syaharhab, mahasiswa PPG kategori 1 dalam jabatan tahun 2022. LPTK Universitas Sriwijaya akan mengadakan praktek pembelajaran UKIN di SMA Negeri 1 Sarma Tinggi, Kabupaten Tamu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi, Pak. Terima kasih. Gimana? Semangat? Oke. Hari ini kita kembali belajar kimia. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pada kelas ada doa. Ayo silakan. Sebelum memulai pelajaran kita, ada banyak berdoa dulu melawan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Gimana? Ada yang tidak hadir? Ya. Siapa yang tidak hadir? Sudah, Pak. Ya. Ulangannya. Izin, Pak. Mana? Sehat semua? Sehat, Pak. Ya. Jadi kita mulai materi kita pada hari ini adalah apa? Korosif. Lanjutan dari pelajaran yang kemarin. Ya. Pelajaran yang kemarin adalah sel volta. Ya, sel volta. Ya. Jadi Bapak ingin melihat bagaimana kemampuan kamu atas pelajaran yang kemarin. Ya. Bapak ingin lihat saudara kami sekalian. Ya. Siapa yang tahu apa itu sel volta? Ya, silakan. Sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi melok yang spontan. Oke, kita ya, sel volta itu kalau kita lihat bagian dari proteinnya, ya. Kemudian pada prinsipnya sel volta itu pada kehidupan sehari-hari, ya, partikel tahu pada kemarin. Bukan contohnya sel volta pada kehidupan sehari-hari. Siapa yang tahu? Ya, silakan. Ya, oke, kita. Ya, saya lanjutkan. Sel volta itu pada prinsipnya adalah terjadinya reaksi redoks di dalam, ya, pada proses kerjanya, ya kan? Ya. Jadi nanti di sana di sel volta itu ada apa? Elektroda positif dan negatif, anoda apa? Katoda, ya. Ada jembatan darah. Nah, apa yang tahu apa itu fungsi jembatan darah? Ya, silakan. Menyetarakan kation dan anion dalam larutan. Ya, tepuk tangan. Berarti siswa kami sekalian sudah ya lumayan atas kemampuannya pelajaran kemarin. Oke, kita lanjutkan hari ini. Apa yang dapat kamu
Ya. Pikirkan dari sendiri untuk memotivasi kamu dalam belajar. Ya, yang jelas kita mencari ilmu yang berbeda. Kita lanjutkan suara kita ice breaking, silakan berdiri semua. Ya, biar lebih semangat. Nggak ada yang apa lemas-lemas ya. Oke, ya. Kalau nanti saya bilang kimia, jawabannya yes. Oke. Ya, tangan. Oke. Atas. Ya, samping. Ya. Bawah. Ya. Lurus. Oke. Ya, kimia. Yes. Kimia. Yes. Kimia. Yes. Oke, silakan duduk. Gimana? Ada semangat? Sudah. Oke, baik. Coba perhatikan. Gila ya. Dari pelajaran kita ini korosi yang ada banyak manfaat di pelajaran kita. Sebelum kita mulai nanti lebih jauh, kamu akan tahu dulu apa manfaatnya. Dia lebih menarik bagi kamu untuk mengupas secara keseluruhan pelajaran kita hari ini. Kalau bisa kamu lihat itu aluminium, ya. Ya, aluminium contohnya panci aluminium, ya, yang selama ini kau pergunakan di rumah untuk memasak. Nah, seperti itu. Kenapa kamu pikir aluminium itu bisa berkarat, terjadi korosi? Ya, aluminium gimana? Aluminium itu sangat susah karena dia adalah proses anodizing, ya, anodizing, ya, lapisan oksida pada permukaan lem dapat dibuat jadi tebal melalui proses elektrolisis sehingga dia sulit untuk berkarat. Ini adalah salah satu manfaat korosi. Akibat korosi yang terjadi pada beberapa material benda, ya, maka didapatkan manfaatnya untuk menanggulangi hal tersebut. Dan banyak manfaat yang lain seperti itu. Ya, jelas? Oke. Kita lanjutkan bahwa perlu siswa ketahui secara keseluruhan, ya, pembelajaran kita hari ini adalah ada tujuan yang harus kita capai, ya, tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning, ya, berfokus pada masalah, ya, dengan pendekatan saintifik TPACK. Peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya korosi. Yang pertama. Yang kedua, menganalisis cara-cara pencegahan korosi beserta prinsip kerjanya. Yang ketiga, membandingkan cepat lambatnya proses korosi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan menyajikan hasil gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi dengan mengembangkan karakter religius, ya, gotong royong, tanggung jawab, teliti, jujur, kreatif, inovatif, serta rasa ingin tahu. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini dan itu harus kita capai. Gimana? Tenaga kami sekalian, jelas? Oke, sebelum kita mulai, ya, kita pretest dulu untuk mengetahui apa kemampuan awal kami. Ya, silakan coba bagikan lembar. Oke.
kurang lebih melihat ke depannya. Oke, sudah selesai. Ya, perhatikan kembali. Ya. Jadi, saudara kami sekalian, untuk tahap berikutnya perlu Anda ketahui bagaimana langkah-langkah kita pada hari ini. Nanti di awal setelah ini saya tampilkan permasalahan orientasi pada permasalahan yang ada dengan materi kita. Kemudian setelah itu kita bentuk organisasi, bentuk kelompok, kalian diskusikan permasalahan itu, ya. Dan bagi per kelompok masalahnya diselesaikan, diolah datanya, baru nanti mesti kita presentasi hasil diskusi kalian. Kemudian kita analisis, kemudian kita simpulkan apa kesimpulan pembelajaran hari ini. Baru terakhir. Oke, dengan apa? Post test dan refleksi. Nah, itulah dia proses pembelajaran kita pada pagi ini. Sudah jelas? Sudah mengerti? Oke, baik. Kita mulai. Perhatikan siswa kami sekalian. Ya. Kita masuk, ya. Yang pertama, ya. Ini video. Coba amati video berikut. Ya. Video belajar berikut. Coba perhatikan, ya. Ini yang pertama. Apa permasalahan yang ada di sini? Nah, suaranya kecil. Permasalahan pertama, video. Sudah kamu tonton, sudah kamu perhatikan, ya. Kita lanjutkan yang kedua. Ayo. Perhatikan gambar berikut. Ya, yang pertama gambar kapal laut. Yang kedua pagar perpustakaan laboratorium. Yang ketiga pagar rumah. Yang keempat anjungan. Ya. Ada 4 gambar yang saya tampilkan. Ya. Itu semuanya adalah peristiwa korosi terjadi pada tempat gambar tersebut. Silakan, ya, identifikasi permasalahan, ya, pada bagian atas dan gambar di samping. Ya. Jadi dari video yang sudah kamu amati tadi dan gambar yang sudah kau perhatikan, maka kata kuncinya adalah mengapa terjadi korosi. Itu yang harus kau pikirkan. Ya, mengapa terjadi korosi? Itu kata pertanyaan yang saya berikan kepada kamu. Oke, jelas? Baik. Nah, jadi dari kedua yang ditampilkan ini, baik video gambar, itulah yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Kemarin sudah ada kelompoknya, ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, silakan kita diskusikan permasalahan yang telah ada dan kita selesaikan. Ini ada LKPD, ya,
silakan dibentuk kelompoknya. Kelompoknya sudah terbentuk, LKPD sudah membagikan, silakan kerjakan dibagi tugasnya, ya, biar cepat selesai. Ya, ada yang tidak jelas silakan pertanyakan. Oke, seperti itu, ya, untuk kami. Ya, silakan, boleh, silakan di apa? Lihat bukunya, cari sumbernya dari buku ya, dari internet juga boleh, silakan. Seperti itu. Ya. Sambil berdiskusi, ya. Kalau tersimpan sebagai bahan bagi kamu, ya. Ini untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Silakan, sudah berikan video berikut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ibu akan menjelaskan bagaimana evolusi, di mana bagaimana dalam kita dan proses yang dilakukan sebagai salah satu contoh dari reaksi. Selamat menyaksikan. Kita perhatikan video yang kedua. Ini bisa membantu supaya menunjukkan menyelesaikan LKPD. Proses praktiknya eksperimen silakan perhatikan. Setelah semua alat dan bahan telah terkumpul, masukkan aku ke dalam gelas. Yang pertama, yaitu ke dalam air sabun. Yang kedua, air santan. Yang ketiga, air buka. Yang keempat, dalam minyak goreng. Dan yang terakhir, ke dalam air garam. Setelah semua paku dimasukkan ke dalam gelas, tutup gelas menggunakan plastik, kemudian ikat dengan karet secara kencang. Ditutup. Kalau pikir sudah jelas ya, dari kedua video rujukan sudah tampilkan untuk penyelidikan kamu terhadap masalah ya. Gimana? Nomor 1 ya, silakan. Bisa? Kalau kemudian ada dengan perlindungan nakoda, bisa ya? Ini gimana? Ya, lagi. Oh, cepat ya. Ya kalau ini apa? Boleh. Boleh semua maju, boleh ya, waktu kita tinggal sedikit lagi ya. Gimana?
Anak bapak sekalian, sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan ke ya presentasi. Mana? Satu, siap? Ya, silakan. Kita mulai presentasi ke depan dari kelompok 1. Ini gimana tadi kelompok yang cepat selesai. Silakan. Ya. Boleh nanti ditanggapi dari kelompok yang lain, ya teman-temannya. Silakan. Ada yang menanyakan, silakan. Ini perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang korosi. Silakan diperhatikan. Silakan. Baik, kami perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, di mana soal pertama adalah apa yang kalian pikirkan tentang video tersebut? A. Tuliskan masalah-masalah yang muncul di pemikiran Anda dalam mengalami. Pada video tersebut terjadi korosi terhadap gawang sepak bola yang menyebabkan perkara tingkat. Silakan kelompok yang lain. Ada? Ada. Oke. Utama kelompok 1. Kelompok 1 sangat bagus sekali. Jelas. Oke, kita lanjutkan kelompok 2. Ayo silakan. Boleh keluar, boleh perwakilan, ayo silakan. Ya, silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi tentang korosi. Apakah yang kalian pikirkan tentang video tersebut? A. Tuliskan masalah-masalah yang menulis di pemikiran Anda setelah mengamati video tersebut. Dalam video tersebut, jadinya mengapa Jesse mengalami korosi? Karena korosi disertor dan faktor-faktor yang mempercepat terjadinya korosi. Sekian dan terima kasih. Ya, itu dari kelompok 2. Ada masukan? Ada? Ya, silakan. Kelompok 1. Ya, Dakri. Dimana pertanyaan kami adalah cara mencegah korosi adalah dengan cara melapisinya dengan cat. Dan apa yang terkandung dalam cat sehingga memperlambat terjadinya korosi? Terima kasih. Ulangi pertanyaannya. Ulangi pertanyaannya. Ya. Dan apa yang terkandung dalam cat sehingga memperlambat terjadinya korosi? Ya. Silakan boleh dibantu kawannya. Ya. Boleh dibantu kawannya. Enggak, kelompok yang lain boleh dibantu, silakan. Ya. Dan apa yang terdapat dalam cat sehingga dia dapat memperlambat korosi. Pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 2. Silakan. Ya. Ya, kelompok 3 boleh bantu. Bantu. Ya, jelas. Ya. Cat yang terkandung dalam cat adalah timbal ginseng akan lebih melindungi terhadap korosi. Korosi terhadap korosi. Cat yang mengandung timbal ginseng akan lebih melindungi
Ya. Kurang pas. Oke. Silakan. Kurang pas. Bikin dari kelompok yang lain bisa 4 kelompok 2. Ya. Silakan. Ya. Boleh? Ya. Berdiri silakan. Ya. Dan kita diskusi. Ya, kita diskusi. Catatan berfungsi untuk melindungi besi dari kontak dengan air dan udara. Cat yang mengandung timbal dan seng akan lebih melindungi besi terhadap korasi. Ya. Mana? Jadi maksud dari kelompok 1 ini adalah zat yang terdapat pada cat. Cat kan? Cat. Ya, zat apa yang terdapat pada cat? Ya, sehingga dia memperlambat terjadinya korosi. Itu maksudnya. Bukan zat yang tadi. Oke. Nah, itu maksud dari kelompok 1. Silakan. Ya. Boleh, kita diskusi. Semua boleh silakan. Ya. Kelompok 4. Bahan kimia yang ada dalam cat tembok diantaranya adalah kalsium karbonat atau CaCO, titanium dioksida atau TiO, PFAC, polyvinyl arsenic, kaolin, pigmen, dan air. Kalsium karbonat dan titanium dioksida digunakan sebagai bahan baku utama dari cat. Mana? Oke, tepuk tangan kelompok 4. Nah, bagus sekali. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan masukan untuk kelompok 2? Oke, nggak ada ya. Terima kasih kelompok 2, tepuk tangan. Kelompok 2. Ya, atas presentasinya. Oke, semakin berkembang, didefinisikan ya. Itu ilmunya semakin berkembang kalau kita diskusi seperti ini ya. Dan harus ada masukan, ada pertanyaan. Silakan kelompok 3. Ya, maju ke depan, perwakilan pun boleh, dulunya pun boleh. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Randy. Ya. Waktunya sedikit. Ya, boleh. Boleh. Ya, boleh. Ya. Oke. Ini kelompok 4. Di atas semuanya baris yang rapi. Nah, Bapak ya, yang rapi. Oke, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai korosi. Tuliskan masalah yang muncul di pikiran. Kita lanjutkan kelompok 4. Ayo silakan, boleh keluar, boleh perwakilan, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan masalah-masalah yang dipikirkan dan setelah mengamati pikir tersebut. besi yang berubah menjadi berkarat atau Presentasi yang sangat bagus. Ya, selanjutnya kelompok 5. Baik, silakan. Boleh keluar, boleh perwakilan Bapak. Ya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. A.
ada pertanyaan, masukan? Silakan. Ya, kelompok 1 silakan. Catherine. Silakan. Boleh. Ada lagi. Ada? Boleh tanyakan? Silakan kelompok yang lain. Ya, Nadia, silakan. Kenapa oleosin bisa mencegah atau sama halnya dengan cat mencegah terjadinya korosif yang terlambat? Ya. Kenapa oleosin bisa mencegah terlambat terjadinya korosi belakang? Kelompok 5. Boleh dibantu bahannya? Ya. Kenapa oleosin bisa mencegah kamu terlambat terjadinya boleh bantu? Kenapa oleosin bisa terlambat dari korosi? Silakan. Boleh. Ya, silakan kelompok 4. Apabila proses pelumasan maksimal, maka permukaan komponen yang terbuat dari logam dapat tetap terjaga dari karat atau korosif. Ya, gimana? Oke, tepuk tangan kelompok 4. Ada yang tanyakan? Ada, oke. Terima kasih kelompok 5. Tepuk tangan kelompok 5. Oke, itulah tadi hasil dari diskusi kita, ya. Dari kelompok 5 terakhir, ya, tentang korosi. Nah, ini kalau perhatikan layar, ya. Korosi adalah saya kasih penguatan pada saudara sekalian. Korosi adalah reaksi redoks antara suatu logam dengan senyawa lain, ya, yang terdapat di hubungannya dan menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki. Jadi pengusaha ada degradasi, ya. Peristiwa korosi dengan berkarapan. Kemudian faktor-faktornya ada air dan oksigen, elektrolit, kemudian permukaan logam yang tidak rata, terbentuknya elektrokimia atau kontak dengan logam lain, dan pengaruh logam lain terhadap korosi. Inilah dia faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Ya. Kemudian kita lanjutkan, ya. Pencegahannya, 1. Membatasi kontak langsung besi dengan air dan udara. Ini dia. Dan yang kedua, menghubungkan besi dengan logam lain yang lebih reaktif, baik yang magnesium, aluminium, ya, mangan, zinc, krom. Nah, ini dia. Dilapisi dengan beberapa logam ini dapat mencegah terjadinya proses memperambat korosi seperti itu. Dan ini dia membatasi kontak langsung besi dengan udara. Contohnya sabuk mengecat, melapisi dengan plastik, ya, melumuri dengan oleh umum, ya kan, lapisan dengan timah, lapisan dengan cara elektrolisis. Kemudian membuat besi dengan logam lain adalah lapisan dengan zinc, krom, ya, bahan anoda, menggunakan paksa dan alloy. Itulah dia membuat besi dengan logam yang lain untuk mengatasi terjadinya korosi. Bapak pikir sudah jelas, ya. So, kami juga sudah paham dari yang kita pelajari ini, ya. Oke. Jadi berdasarkan diskusi kita, berdasarkan uraian yang kita lakukan pada hari ini, siapa kami yang bisa menyimpulkan pelajaran kita ini? Oke, silakan. Kelompok 1, Catherine. Kesimpulan pelajaran pada hari ini adalah yang pertama, korosi adalah kerusakan material yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Korosi merupakan proses elektrokimia yang berasal dari reaksi redoks dari lingkungan sekitar.
Yang ketiga, pencegahan polusi. Pertama, mencegah penggunaan oksigen atau air. Yang kedua, perlindungan habitat. Ya, tepuk tangan kelompok. Sebelum kita hari ini sudah jelas saya pikir, ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita sudah selesai. Kita lakukan force test. Silakan kerjakan. Ya, silakan kerjakan force testnya. Bapak kasih waktu 3 menit. Ya, Di sini Pak. oke, silakan. Iya, di bawahnya. Silakan kerjakan force testnya. Silakan kerjakan, tuliskan refleksi. Ya, refleksi bagaimanakah pembelajaran kita hari ini. Silakan komisi kertas yang sudah Bapak berikan, ya. Oke, silakan di sini nanti kita tempelkan di Bapak tulis. Ya. Agak ke sana sedikit ke pinggir kamu. Nah, itu. Oke. Ya. Ini hasil refleksi, boleh? Boleh di situ boleh. Ya. Boleh. Ya. Baik siswa sekalian, ya. Sudah selesai proses pelajaran kita. Kemudian Bapak kasih reward bagi kelompok yang paling, indikatornya kelompok yang paling cepat selesai, kelompok yang paling aktif, kemudian yang sering bertanya, ya. Indikatornya setelah perhatikan tadi, ya, maka untuk hari ini kelompok 1, ya, pertama. Silakan maju ke depan kelompok 1, ya. Ya. Nah ini bakasi reward, ya, sebentar nanti yang lain juga silakan. Jadi umpamakan lagi ya, kita ke depan. Kita lain menerima. Sama. Oke. Ayo. Ya, tepuk tangan kelompok 1. Silakan. Ya. Baik. Siswa kami sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini, ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan, ya, sampai awal sampai akhir adalah merupakan hal yang sangat baik, ya, untuk menambah kesana keilmuan kita. Terusnya harapan kami ke depan siswa kami lebih lagi dalam belajar untuk meningkatkan kemampuannya, mengasah kemampuannya lebih lagi. Oke, sebelum kita tutup, ya, mari kita berdoa menurut agama dan istiadat masing-masing. Silakan kelas untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran kita berdoa dulu, kawan bacaan masing-masing. Doa dulu. Doa selesai. Baik, demikian hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.